Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang simulasi digital ya, atau dalam kurikulum 2013 revisi 2017 itu nama pelajarannya adalah simulasi dan komunikasi digital. Dalam materi ini untuk tahap awal ada beberapa pertemuan yang harus dipelajari, itu tentang logika ya. Tapi sebelum ke sana, dalam setiap pelajaran Bapak minta nih kalian memahami ini ya, 4N yang menurut Ki Hajar Dewantara ini penting dalam proses belajar ya, setiap saat. Yang pertama, niteni atau amati semua apa yang kamu lihat, kamu baca, kamu dengar ya. Setelah diamati, dipahami, kemudian dicoba, ditiru, kita coba terapkan apa yang kita tahu. Setelah bisa kita laksanakan apa yang kita dapat tadi, coba dimodifikasi. Nah, ini yang dimaksud kreatifnya di sini nanti ya. Coba dimodifikasi, kreativitas kita dijaga, dibangun, kemudian kita akan bisa membuat hal yang baru. Kita menggali daya cipta dalam diri kita. Nah, dalam pelajaran Bapak simulasi dan komunikasi digital, 4N ini coba jalankan ya. Kalau memang itu udah bisa, oke, kita lanjutkan. Sudah paham sampai sini ya untuk 4N ini menurut Ki Hajar Dewantara, atau disebut juga dengan Bapak Pendidikan Indonesia ya. Selanjutnya kita mulai. Di sini materinya adalah yang pertama logika algoritma. Di dalamnya seperti apa, kemudian ada fungsi logika ya. Fungsi logikanya apa, kemudian contoh algoritmanya bagaimana. Kemudian ada sedikit tugas ya, dan sedikit tugas, nanti ada penutup. Oke, sekarang logika algoritma. Logika algoritma itu seperti apa sih? Nah, kemarin sempat disampaikan ya, logika algoritma itu memiliki manfaat yang didapatkan setelah mempelajari logika. Yang pertama ya, manfaatnya. Yang pertama menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan ajas-ajas sistematis. Berpikir benar ya, dengan ajas sistematis. Sistematis itu berarti sebuah satu kesatuan ya, beberapa kegiatan, beberapa komponen yang saling membutuhkan, itu boleh disebut dengan sistematis. Kemudian daya pikir kita lebih tajam nanti kalau kita sering mempelajari logika algoritma ya, dan menjalankannya lebih berkembang seperti itu. Kemudian poin ketiga, membuat kita berpikir cermat, objektif, dan efektif ya dalam berkomunikasi. Jadi kita bicara itu sesuai dengan urutan atau langkah-langkah, tahapan ya, tahapan yang memang harus kita ikuti. Buat seperti itu kalau kita terbiasa. Nah, kemudian meningkatkan cita kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Kesesatan bernalar maksudnya adalah kesalahan yang berdasarkan keyakinan lah ya, yang bisa mempengaruhi orang lain. Itu manfaat dari logika algoritma. Selanjutnya fungsi logika. Ini Bapak buatkan tentang fungsi logika. Fungsinya buat apa saja, yaitu untuk pertama dedukatif, yang kedua induktif ya. Dedukatif itu menarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar yang umum ya, pernyataan benar yang umum ke pernyataan yang khusus ya. Umum semua, contoh ini yang umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Yang khusus, kalimat yang khusus, satu orang siswa nih, Sandi adalah siswa SMK. Nah, kesimpulannya Sandi itu harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini berkaitan antara khusus dan umum. Itu yang dimaksud dengan deduktif. Kemudian yang induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Nah, ini dibalik ya, dari yang khusus ke umum.
Yang khususnya contoh ini Dewi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini contoh yang khusus juga, Yuda rajin belajar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini contoh yang ketiga. Nah, kesimpulannya siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan, gitu kan? Dari beberapa komponen atau contoh-contoh yang khusus itu digabung menjadi tema yang umum. Yang umum itu di sini dalam contoh ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu fungsi logika ya. Itu kalau kita bicara dalam bentuk kalimat. Nah, sekarang algoritma itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari ada nggak? Ada ya. Kemarin Bapak minta coba dibuatkan ya algoritma kegiatan di pagi hari ya. Kita bangun tidur, sejak bangun tidur sampai kita bersiap ke sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada Bapak kasih contoh juga nih algoritma ya. Contoh algoritma memasak tumis toge. Nah, tahapan-tahapan ini tidak bisa ditukar ya. Dari poin baris pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ini posisinya tidak bisa ditukar. Ya. Contohnya goreng dulu baru panaskan minyak itu nggak bisa ya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ini buat para ibu nih. Nah, kemudian ini contoh lagi dalam mengirim SMS gitu kan, mengambil HP, pilih menu, pesan, pilih tulis baru gitu kan. Ketikkan pesan yang mau dikirimkan, setelah itu ketik OK atau ketik kirim. Itu tahapan-tahapan yang kita lakukan ketika kita melakukan SMS. Itu contoh algoritma ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu pemahaman tentang algoritma ya. Kalau kita buat, nah itu dari contoh algoritma itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apabila kita buat contoh dalam disiplin ilmu tertentu, misalkan dalam menggambar, dalam matematika, itu bisa nggak? Ya memang bisa. Semuanya menggunakan algoritma ya. Jadi contoh tugas ya. Susunlah algoritma dalam membuat sebuah gambar. Nah, kamu kalau mau menggambar tahapannya apa saja? Itu ditulis secara urut ya, satu demi satu. Dan pastikan langkah yang diambil tidak terdapat kesalahan ya. Itu tugas yang pertama. Jangan lupa tugasnya nanti dikirim melalui link absen ya, link absen yang selalu Bapak berikan. Selanjutnya tutup ya. Ini algoritma adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata terbatas, jadi tidak terlalu banyak ya, tetapi tersusun secara logis dan matematis ya, pasti. Algoritma adalah suatu prosedur yang jelas dan menjelaskan suatu persoalan, menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dan terbatas jumlahnya. Algoritma itu harus ada awal dan harus ada akhir. Kalau ada awalnya tidak ada akhirnya, itu bukan algoritma, artinya tidak ada batasnya ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada contoh tugas yang tadi ya. Nah, kita kembali. Nah, sampai sini tugasnya bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, kita lihat lagi ya. Susunlah algoritma dalam membuat sebuah gambar. Gambar apa aja, bebas ya. Tapi yang dibutuhkan adalah menyusun algoritmanya. Langkahnya pastikan tidak ada kesalahan ya. Oke, oh itu sudah. Di sini ada contoh quiz ya. Berapa hasilnya? Algoritma 1 nih. A diisi dengan angka 3, B diisi dengan angka 4, C diisi dengan A kali B. Tampilkan C. Nah, ini contoh algoritma yang lebih konkret dalam sebuah aplikasi ya. Maka yang ditampilkan itu adalah C. C itu berapa? Tentunya hasilnya adalah berapa ya? Nah, yang kedua 12 ya. Ini contoh algoritma yang kedua. A diisi dengan angka 3, variabel B diisi dengan angka 4, C diisi dengan angka 5. Nah, yang ditanyakan di sini ada proses. D diisi dengan A plus B kali C. Berarti A plus B itu berapa? 7 dikali C. Tampilkan D. Maka yang tampil adalah berapa? 7 kali 5 sama dengan 15.
Oke, itu contoh ya. Kemudian yang ketiga nih, ini ada perbedaan antara algoritma 2 dan algoritma 3. Di situ perbedaannya di sini tanda kurung. Ini nilai A diisi dengan 3, nilai B diisi dengan 4, nilai C diisi dengan 5. Kemudian nilai D diisi dengan A tambah B kali C. Tampilkan D. Nah, ini hasilnya berapa? Sama kan dengan yang tadi? Tentunya beda ya, karena di sini tidak menggunakan kurung, maka perkalian ini, operasi perkalian ini akan dilakukan lebih dulu. Berapa B kali C? 4 kali 5 20. 3 ditambah 20, ini hasilnya adalah 23. Demikian contoh algoritma yang bisa Bapak buat ya. Semoga materi hari ini bisa dipahami. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.